Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita lanjut membahas tentang biomagnifikasi, bioakumulasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan sebagai lanjutan dari materi perubahan lingkungan. Anak-anak sekalian, kita mulai dengan definisi dari biomagnifikasi, yaitu adalah masuknya zat kimia dari lingkungan melalui rantai makanan yang pada akhirnya tingkat konsentrasi zat kimia di dalam organisme tersebut sangat tinggi. Contohnya, penumpukan merkuri pada ikan tuna. Biomagnifikasi mengacu pada peningkatan konsentrasi bahan kimia beracun dari tingkat tropik yang lebih rendah ke yang lebih tinggi pada suatu rantai makanan. Tingkat trofik sendiri adalah posisi makhluk hidup dalam rantai makanan. Rantai makanan tersusun dari tingkat tropik rendah ke tingkat tropik tinggi. Nah, tingkat tropik dalam rantai makanan adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Nah, dalam rantai makanan ini terjadilah peristiwa biomagnifikasi. Kemudian, kalau kita melihat dari bagaimana mekanisme biomagnifikasi itu terjadi, biasanya diawali dengan biokonsentrasi, yaitu banyaknya konsentrasi polutan yang ada di lingkungan sekitar yang akan diserap oleh suatu organisme. Kemudian barulah terjadi proses biomagnifikasi, di mana terjadi akumulasi secara bertahap daripada zat-zat kimia beracun yang terdapat dalam suatu organisme hidup yang melalui suatu rantai makanan, mulai dari produsen, kemudian konsumen 1, sampai ke konsumen puncak. Dan dalam peristiwa biomagnifikasi tersebut juga terjadi yang namanya proses bioakumulasi, yaitu proses di mana organisme itu menumpuk bahan kimianya di dalam tubuh, sehingga konsentrasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi zat kimia yang ada di lingkungan. Hal ini terjadi karena memang tubuh organisme tersebut tidak mampu mengeluarkan bahan kimia yang beracun tadi, diakibatkan karena fungsi ginjal atau memang bahan kimia tersebut tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam lemak. Baiklah, anak-anak sekalian, kalau kita melihat gambar di samping sebelah kiri ya, terlihat di perairan tersebut terjadi bahan polutan yang mengakibatkan ikan-ikan menjadi mati. Sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya biomagnifikasi? Biomagnifikasi ini disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia ya, seperti penambangan logam dan mineral yang melepaskan berbagai logam berat dan bahan kimia berbahaya ke lingkungan, atau zat beracun yang masuk ke lingkungan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup dan ditransfer ke makhluk hidup yang lain yang memangsanya. Kemudian apa sih sebetulnya dampak yang terjadi diakibatkan karena biomagnifikasi tersebut? Dampaknya adalah bahwa zat beracun dalam biomagnifikasi itu dapat menyebabkan berbagai masalah-masalah kesehatan. Makhluk hidup yang mengalami biomagnifikasi kerap kali menunjukkan perubahan perilaku, kesulitan reproduksi, hingga mutasi genetik yang mengakibatkan cacat lahir pada keturunannya. Bahkan tidak jarang, sering sekali terjadi kematian. Bahkan tidak hanya gangguan kesehatan ya, biomagnifikasi dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup, di mana makhluk seperti manusia. Manusia yang mengkonsumsi hewan dengan zat beracun dalam tubuhnya juga dapat mengalami gangguan kesehatan hingga kematian. Kalau kita lihat, sebetulnya polutan-polutan apa saja yang menyebabkan terjadinya proses biomagnifikasi? Polutan yang sering mengalami biomagnifikasi adalah logam-logam berat ya, seperti merkuri, kadmium, pestisida, DDT, dan lain sebagainya. Gitu ya. Seperti di dalamnya juga ada yang disebut dengan kromium ya, krom. Nah, oleh karena itu sebetulnya apa saja atau bagaimana cara kita bisa menanggulangi dampak dari biomagnifikasi tersebut? Salah satunya adalah bisa dengan cara mengurangi emisi zat kimia berbahaya ke lingkungan, gitu ya.
kemudian mengganti bahan kimia yang berbahaya, atau membatasi penggunaan zat kimia berbahaya, serta pemulihan habitat yang tercemar, sehingga habitat tersebut dapat kembali lagi ke habitat yang asli. Baik, kita kembali lagi ke gambar. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, itu terjadi biomagnifikasi di mana B3 atau bahan beracun dan berbahaya itu mencemari di perairan laut. Nah, kalau kita lihat ya, biota laut yang terkontaminasi B3 itu sebetulnya mengalami berbagai masalah ya, seperti gangguan fisiologi dan gangguan reproduksi, sehingga mengakibatkan biota lautnya menjadi lemah dan berujung pada kematian. Dampak paparan kontaminan pada tubuh biota lain seperti gangguan reproduksi yang berdampak pada kemandulan atau keturunan atau cacat ya, cacat janin, itu menurunkan produktivitas perairan yang berujung pada penurunan hasil tangkap. Sehingga antisipasi sosial dan ekonomi itu seharusnya sudah disiapkan ya secara baik. Di lain pihak, biota laut yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun atau B3 tersebut bisa justru membahayakan manusia yang mengkonsumsinya. Karena apa? Karena konsentrasi B3 ini melebihi ambang batas yang dapat mengganggu kesehatan. Ya. Senyawa B3 seperti polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH ini sebetulnya bersifat karsinogenik ya, atau mencetuskan kanker gitu kan ya, atau teratogenik ya, mengakibatkan cacat bawaan pada embrio, atau mutagenik ya, mengakibatkan mutasi DNA, atau genotoksik ya, mengakibatkan kerusakan DNA, mampu merusak bahkan mematikan sel-sel sitotoksik pada organ vital, serta imunosupresif ya, yaitu gejala yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak sekalian, kalau kita lihat ya, ada beberapa contoh biomagnifikasi yang terjadi seperti halnya di Teluk Minamata. Teluk Minamata itu adalah sebuah teluk yang terdapat di Pulau Minamata di Jepang. Studi kasus biomagnifikasi yang terkenal adalah kasus pencemaran merkuri ya. Merkuri itu adalah logam berat di Teluk Minamata di Jepang. Kasus ini terjadi pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an dan merupakan salah satu kasus pencemaran lingkungan terburuk di dalam sejarah. Oleh karena itu Jepang kemudian berambisi untuk bisa lepas ya dari hal seperti ini. Pencemaran merkuri di Teluk Minamata disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik kimia yaitu yang bernama Chiso Corporation ke teluk. Nah, limbah pabrik tersebut mengandung merkuri dalam jumlah besar yang kemudian terakumulasi di dalam jaringan ikan dan makanan laut lainnya. Dan kemudian manusia yang mengkonsumsi ikan dan makanan laut yang tercemar merkuri tersebut mengalami berbagai masalah kesehatan ya, terutama kerusakan sistem saraf ya, ada cacat lahir, ada juga keterbelakangan mental, ada juga cara berbicara yang ngawur dan berujung pada kematian. Kasus Minamata ini telah menjadi pelajaran penting bagi dunia tentang bahaya pencemaran lingkungan. Dan kasus ini juga telah mendorong perubahan kebijakan lingkungan di banyak negara, termasuk Jepang. Nah, saat ini Jepang memiliki peraturan yang ketat untuk membatasi pembuangan limbah beracun ke lingkungan. Nah, dari studi kasus ini kita melihat bahwa bagaimana Jepang ya sudah berusaha lepas dari bagaimana kasus-kasus biomagnifikasi itu terjadi di lautan dan sekarang Jepang sudah terbebas. Anak-anak sekalian, mari kita membahas kalau tadi tentang biomagnifikasi, kalau sekarang kita membahas tentang bioakumulasi. Bioakumulasi itu terjadi ketika suatu substansi diserap oleh tubuh organisme dengan laju yang lebih cepat daripada pengeluaran substansi tersebut lewat proses katabolisme dan ekskresi ya. Jadi nantinya kelihatan semakin panjang waktu paruh biologis suatu substansi, maka semakin besar resiko keracunan yang dihadapi ya. Bahkan jika konsentrasi racun tersebut tidak terlalu tinggi. Nah, ini sangat berbahaya bagi suatu organisme. Baik,
Mari kita bedakan antara bioakumulasi tersebut dengan biomagnifikasi ya. Bioakumulasi itu mengacu pada peningkatan konsentrasi polutan di suatu organisme, sedangkan biomagnifikasi mengacu pada peningkatan konsentrasi polutan ketika mereka bergerak dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik yang berikutnya, sehingga kita simpulkan bahwa bioakumulasi tersebut dibatasi oleh suatu organisme, sedangkan biomagnifikasi terjadi di seluruh rantai makanan. Kalian paham? Paham ya? Ini adalah bedanya antara bioakumulasi dengan biomagnifikasi. Bioakumulasi terjadi dikarenakan ginjal yang bertanggung jawab untuk menghilangkan sebagian besar zat yang tidak diinginkan dari tubuh. Nah, hal ini terjadi ketika si yang namanya bahan-bahan polutan tersebut eh, harusnya ya dihilangkan ya dihilangkan bahan kimia tersebut karena bahan kimia tersebut bersatu dengan urin. Artinya mereka harus larut di dalam air. Begitu ya. Kalau bioakumulasi tersebut itu. Sedangkan zat bioakumulasi itu larutnya dalam lemak. Nah, inilah yang menyebabkan mereka menjadi tetap ada di dalam tubuh organisme. Itu. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lihat ya bagaimana contoh kasus bioakumulasi kromium yang terjadi pada ikan nila. Bioakumulasi kromium pada ikan nila itu adalah proses di mana terjadinya penumpukan kromium dalam tubuh ikan nila ya, terutama di dalam jaringan otot dan daging akibat paparan limbah yang mengandung kromium. Nah, paparan ini bisa melalui insang, bisa juga dari insang masuk ke kulit atau melalui suatu rantai makanan. Bioakumulasi kromium pada ikan nila dapat menyebabkan peningkatan kadar kromium dalam tubuh ikan ya. Kemudian juga dapat melebihi batas yang diizinkan oleh standar baku mutu. Limbah industri ya, seperti limbah penyamakan kulit dan limbah dari pabrik pengolahan logam sering mengandung kromium. Paparan limbah penyamakan kulit yang mengandung kromium dapat menyebabkan logam berat ini bisa masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, paparan kronis terhadap kromium dapat menyebabkan kerusakan organ ya, seperti pada ginjal, pada paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah. Oleh karena itu, selain merusak, kromium juga dapat bersifat karsinogenik ya, artinya dapat memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Ini sangat membahayakan sekali bagi kehidupan manusia. Nah, baiklah, kalau tadi kita membicarakan tentang biomagnifikasi dan bioakumulasi ya. Nah, sekarang kita melihat atau memahami sebetulnya bagaimana kita sebagai manusia itu melakukan penanggulangan terhadap bahaya-bahaya tersebut. Itu yang kemudian dikenal dengan istilah mitigasi ya. Mitigasi pada perubahan lingkungan adalah upaya ya untuk mengurangi resiko dan dampak negatif dari perubahan iklim seperti peningkatan suhu, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan air laut. Nah, berikut beberapa contoh upaya mitigasi ya yang terjadi pada perubahan lingkungan. Yang pertama sepertinya adalah terjadinya pengurangan atau mengurangi emisi gas dari rumah kaca ya. Biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan orang-orang ya lebih banyak menggunakan transportasi publik. Jadi bukan transportasi pribadi begitu ya. Atau bisa juga menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa mengurangi ya. Kemudian selain itu juga dapat melakukan penghematan, menghemat penggunaan energi di rumah. Salah satu contohnya adalah menggunakan lampu-lampu yang hemat energi gitu ya. Kemudian dapat mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik di lingkungan rumah atau juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, hal ini juga sudah terjadi ya, di mana ada sumber-sumber alternatif baru yang bisa menggunakan atau bisa menggantikan bahan bakar fosil. Yang kedua adalah mitigasi perubahan lingkungan itu terjadi dalam melindungi lingkungan. Salah satu contohnya adalah menanam pohon gitu kan, ada menanam sejuta pohon, ada penghijauan, ada reboisasi gitu ya. Ada juga upaya-upaya melindungi hutan dan lahan-lahan basah gitu ya, ada istilah konservasi gitu ya. Kemudian ada juga orang itu melakukan pengelolaan sampah dan limbah. Nah, ini berkaitan dengan
bagaimana upaya-upaya kita ya sebagai manusia subjek daripada lingkungan tersebut bisa mengolah sampah. Bahkan ada 7R ya, ada recycle, ada reduce, ada reuse, ada replan, ada refill gitu ya. Ada juga yang namanya repair gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah eh, sampah-sampah atau limbah-limbah tersebut bisa didaur ulang sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan manusia. Jadi itu cara-cara kita sebagai manusia atau kalian juga sebagai pelajar dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Baik, anak-anakku sekalian, cara mitigasi perubahan lingkungan yang lainnya adalah mengelola bencana alam ya. Mengelola bencana alam bisa dilakukan dengan cara membangun infrastruktur ya, seperti bangunan-bangunan yang tahan gempa gitu kan ya. Kemudian membuat peta wilayah rawan bencana. Nah, kemudian melakukan penghijauan dan penanaman pohon serta sosialisasi bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang selanjutnya adalah mitigasi perubahan lingkungan, yaitu dengan adaptasi pada perubahan lingkungan ya. Bisa dilakukan dengan cara meningkatkan ketahanan pangan gitu kan ya. Kemudian mengelola sumber daya air. Tadi juga sama ya, membangun infrastruktur, melakukan penyesuaian dalam bidang kesehatan dan sosial. Begitu saja, demikian ya anak-anak sekalian, pembahasan mengenai biomagnifikasi, bioakumulasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Bapak berharap kalian semakin paham mengenai materi ini ya. Tetap semangat dalam belajar. Nah, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.